I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat senantiasa dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai hidup kita setiap hari. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan dari buku sekolah minggu kita yang berjudul Murid Kristus Memikul Salibnya. Dan minggu ini kita memasuki pelajaran yang ke-6 berjudul Mewartakan Kasih Persaudaraan yang diambil dari firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya terus berdoa supaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita juga bisa mengasihi sesama kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini dan saya kembali mengingatkan supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani. Firman Tuhan kita membacanya setiap hari untuk kita lakukan, memiliki hubungan dengan Kristus melalui saat teduh doa kita masing-masing. Dan tetaplah menjaga kesehatan jasmani kita, karena wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita. Jadi kenakanlah masker saat akan keluar dari ruangan, dan seringlah membasuh tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun supaya bersih. Jangan memegang wajah kita dengan tangan yang belum dibasuh. Dan jagalah jarak satu dengan yang lain. Kita berdoa bahwa wabah penyakit ini segera berlalu dan kita semua akan kembali dalam keadaan baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan tentang mewartakan kasih persaudaraan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami dan telah mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Dan juga pagi ini kami mau belajar tentang mengasihi sesama dan mewartakannya, memberitakannya kepada setiap orang. Kami siap belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kami mau melakukannya supaya kami menyukakan hati Tuhan. Berkati waktu belajar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Baik, sudah siap? 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah akan tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Izinkan saya membagikan atau menceritakan tentang sebuah peristiwa. Kalau ada seorang yang bukan orang Kristen, lalu dia bekerja pada gereja atau pada lembaga Kristen, bertahun-tahun bekerja di dalamnya, ia tetap tidak menjadi orang Kristen. Kita punya beberapa alasan untuk hal itu. Misalnya orang itu tidak mau menjadi Kristen karena dia tidak siap menerima permusuhan yang akan diterimanya dari keluarganya.
kalau dia menjadi orang Kristen. Mungkin juga dia belum mengerti dengan sungguh-sungguh tentang Yesus Kristus dan ajaran-ajaran firman Tuhan, sehingga dia tidak menjadi orang Kristen. Atau kalau alasannya dia tidak bisa menjadi orang Kristen karena dia melihat langsung di tempat kerjanya, baik di gereja, di lembaga-lembaga Kristen, dia melihat bahwa orang-orang yang bekerja di tempat-tempat tersebut penuh dengan kebencian. Ada permusuhan yang terjadi di dalamnya. Dan dia tidak melihat adanya kasih di antara pegawai Kristen atau di dalam gereja tersebut. Kita berdoa bahwa kemungkinan alasan ini tidak sungguh-sungguh terjadi. Namun sangat menyedihkan kalau memang di gereja atau di lembaga-lembaga Kristen hal itu terjadi. Kita pasti akan merasa sedih. Kasih yang seharusnya menjadi ciri persekutuan para pengikut Kristus, atau kasih yang seharusnya ada di dalam gereja atau lembaga-lembaga Kristen tapi tidak ditemukan, itu pasti sangat menyedihkan. Jadi itulah sebabnya kita perlu belajar pada pagi hari ini mengenai kasih persaudaraan dari surat Rasul Yohanes kepada jemaat yang pernah mengalami perpecahan. Saya ingin bertanya, apa penyebab permusuhan terjadi? Ada masalah, bisa jadi satu dengan yang lain. Ada perasaan iri hati, ya, hingga dia membenci atau memusuhi orang lain. Ada hal-hal yang dia lihat merugikan dia, sehingga dia memusuhi orang yang dia rasa menerima keuntungan. Tetapi sesungguhnya penyebab segala permusuhan karena orang-orang itu tidak memiliki kasih. Bagaimana caranya mempertahankan kasih persaudaraan? Ya, kita perlu menerima seseorang dengan penuh sukacita dalam hidup kita. Kita penuh dengan pengampunan dan kita mau memelihara dengan baik setiap kasih yang ada di antara kita. Firman Tuhan telah menekankan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan Yesus juga mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saat ini kita juga perlu mempelajari kasih persaudaraan, kasih sebagai sesama pengikut Kristus di dalamnya. Ada yang diberikan oleh Rasul Yohanes kepada penerima suratnya, kepada kita juga sekarang ini, mengenai dorongan untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Mari lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar. Kata frase inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 ini menunjukkan bahwa orang percaya sesungguhnya telah menerima perintah, telah mendapatkan berita sejak beriman kepada Kristus, yaitu ada kasih persaudaraan sebagai orang-orang yang sama-sama beriman kepada Kristus. Ketika Yesus di dunia ini, perkara ini telah diajarkannya. Kalau kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 12, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi saudara kita. Perjanjian lama pun telah memerintahkannya. Imamat 19 ayat 18. Ada kata-kata orang-orang sebangsamu, ya, itu juga perlu mendapatkan kasih di dalamnya. Kata kasih yang digunakan dalam ayat ini berasal dari kata bahasa Yunani dari kata agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mengusahakan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi pihak lain yang menjadi objeknya. Jadi kita memiliki kasih yang berasal dari dalam hati, dari nurani yang murni untuk bisa mengasihi orang lain. Kasih agape ini juga bisa dijelaskan sebagai kasih yang misalnya, meskipun kamu pernah menyakitiku, meskipun kamu pernah membuat aku rugi, aku tetap mengasihi dan berbuat baik kepadamu. Jadi kita didorong untuk mempraktekkan kasih yang seperti itu.
Kasih yang sudah kita dengar sejak mulanya. Secara alami, kita mengasihi orang yang ada hubungan baik dengan kita, yang ada hubungan kasih dengan kita, atau orang yang menguntungkan kita. Karena kasih alami kita sebagai manusia adalah kasih yang egois, kasih yang menuntut balas, ya. Nah, Matius 5 ayat 46 mencatat hal itu. Sementara kata kasih agape ini merupakan contoh kasih yang dimiliki oleh Allah yang diberikan kepada manusia. Orang percaya seharusnya dapat menerapkan kasih agape seperti Allah memilikinya. Karena apa kita bisa memiliki kasih agape? Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kebenaran yang kedua, mengapa kita perlu mewartakan kasih persaudaraan? 1 Yohanes pasal 3 ayat 12-13 memberitahu kepada kita, karena ketiadaan kasih persaudaraan di dunia. 1 Yohanes 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Secara umum, sesungguhnya dunia tidak menunjukkan kasih. Dunia justru menunjukkan kebencian. Contoh yang digunakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya ini dia mengatakan tentang anak pertama dari Adam dan Hawa, yaitu Kain. Dia adalah contoh orang dunia yang tidak memiliki kasih. Di Kejadian pasal 4 ayat 8, dia membunuh. Ini sesungguhnya dalam bahasa Ibrani, kata membunuh dalam Alkitab bahasa Indonesia itu lebih mengerikan lagi, karena bisa diartikan dia menyembelih adiknya, yaitu Habel. Apa gara-garanya? Apa penyebabnya? Karena persembahan Habel itu berkenan di hati Allah. Sementara persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi panas hatinya. Dia iri hati. Dan dia membunuh adiknya. Nah, Kain dianggap berasal dari si jahat. Karena tindakannya meniru iblis. Yohanes 8 ayat 44. Bapakmu si iblis itu kalau kita berbuat jahat pada awalnya. Dia selalu berbuat jahat. Dia membunuh manusia. Nah, pembunuhan itu bukan karena Habel salah, tetapi karena Kain jahat dan Habel itu benar. Itulah sebabnya terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Kain, ketiadaan kasih persaudaraan di dalam dunia. Sebagaimana Kain benci kepada kebenaran Habel, maka dunia juga benci kepada kebenaran orang percaya. Kehidupan orang percaya yang benar membuat dunia tampak bersalah di hadapan Allah. Karena dunia tidak memiliki kasih. Bahkan kasih persaudaraan itu dunia tidak memiliki. Selain itu, dunia membenci Kristus, tidak pernah mengasihi Tuhan. Tetapi Kristus yang tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka melampiaskan, mengarahkan kebencian itu kepada pengikut Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-18. Orang Kristen yang memelihara kebencian kepada saudara seiman sedang berada dalam kelompok iblis dan dalam dunia ini. Orang Kristen bukan seperti orang dunia, jadi berbeda. Saudara dan saya, bapak dan ibu, kita ini bukan seperti orang dunia. Oleh sebab itu kita tidak boleh memelihara kebencian kepada saudara seiman kita. Mewartakan kasih persaudaraan, kebenaran yang ketiga, kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15, di situ diajarkan tentang pentingnya kasih persaudaraan. Jadi kita harus mewartakan, kita mengabarkan kasih persaudaraan itu karena penting. Salah satu bukti pertama bahwa seseorang adalah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen yang sejati, yaitu dia memiliki kasih kepada saudara seiman. Kristen sejati akan suka bersekutu bersama-sama dengan saudara seimannya. Pertobatan kepada Kristus memampukan seorang Kristen untuk mengasihi saudara seimannya di dalam Kristus. Kalimat barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Merupakan kalimat yang teguran, keras sekali bagi setiap orang Kristen. Kalau ada orang yang mengaku Kristen, tetapi dia tidak mengasihi, sesungguhnya orang itu bukan orang Kristen yang sejati,
dan dia tetap ada di dalam maut. Kita tidak harus membenci untuk disebut sebagai berada di dalam maut. Tetapi tidak mengasihi saudara seiman saja sudah dikatakan bahwa kita ada di dalam maut. Kalau ada orang berkata, aku ke gereja nggak lihat orang lain. Aku mau lihat, datang saja diriku ke gereja, itu nggak bisa. Karena di dalam gereja ada Kristus, ada saudara seiman yang perlu kita lihat dan hidup bergaul bersama-sama sebagai sebuah komunitas Kristen di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat orang yang tidak agape, tidak mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita kepada saudara seimannya, dia bukanlah orang Kristen yang sejati. Ia masih berada di dalam maut. Dia tidak percaya kepada Tuhan karena dia tidak melaksanakan apa yang Kristus perintahkan. Kristen sejati bukan soal pengetahuan teologi saja, tetapi dia memiliki kasih kepada saudara seimannya. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Menurut 1 Yohanes pasal 13 ayat 15, seorang yang membenci saudara seimannya memiliki potensi untuk menjadi pembunuh. Apa yang dimaksud di sini sebagai pembunuh? Membunuh bisa berarti dalam arti fisik, ya benar-benar dilaksanakan hal itu dia membunuh saudaranya. Bisa juga arti kiasan, seperti membunuh karir orang lain, membunuh karir saudara seimannya, menghancurkan nama saudara seimannya. Dia sudah termasuk dalam kategori membunuh. Pembunuh tidak dapat memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Orang Kristen yang memelihara kebencian sebagai ciri khas hidupnya menunjukkan bahwa ia tidak pernah lahir baru, sehingga dia tidak pernah memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kebenaran yang keempat dari mewartakan kasih persaudaraan yaitu wujud nyata kasih persaudaraan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Teladan dari Yesus mengajarkan bahwa kasih tidak hanya sekedar kata-kata, kasih tidak hanya sekedar diucapkan dengan lidah, tetapi kasih itu dinyatakan dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Harus ada buktinya bahwa kita mengasihi saudara kita. Dalam konteks kasih agape, jika diperlukan, orang Kristen sejati akan melakukan suatu pengorbanan bagi saudara seimannya, agar saudara seimannya itu mendapat pertolongan demi kebaikannya. Kristus sudah berkorban bagi kita, itu bukti kasih. Dan kita pun dituntut untuk menunjukkan pengorbanan bagi teman-teman seiman kita. Orang Kristen sejati akan berusaha menolong memenuhi kebutuhan saudara seimannya yang memang membutuhkan pertolongan. Tentunya ini bukan mendukung kemalasan ya, karena 2 Tesalonika 3:10 mengatakan kita harus bekerja untuk dapat makan. Kalau nggak bekerja jangan makan. Tetapi sesungguhnya membantu orang yang sudah bekerja keras tetapi belum dapat memenuhi kebutuhannya, itulah yang perlu kita lakukan untuk memberikan bantuan bagi mereka. Kasih harus ada tindakan nyata dan ada di dalam kebenaran. Karena kita hidup di dalam kebenaran, kita menunjukkan kasih dalam perbuatan kita, bicara lebih keras daripada kata-kata. Perbuatan itu adalah bicara lebih keras daripada kata-kata. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar firman Tuhan bersama pagi ini, bahwa kita harus mewartakan kasih persaudaraan, memberitakan, melakukan kasih persaudaraan berdasarkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ada 4 kebenaran. Dorongan untuk mempraktikkan kasih persaudaraan, 1 Yohanes 3:11, ketiadaan kasih persaudaraan di dunia yang membuat kita harus mewartakan kasih persaudaraan itu. 1 Yohanes 3:12 sampai 13 mencatat hal itu. Dan yang ketiga, pentingnya kasih persaudaraan sehingga harus diwartakan, diberitakan, dilakukan. 1 Yohanes 3:14 sampai 15 dan wujud nyata kasih persaudaraan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Perbuatan menunjukkan lebih keras daripada kata-kata atau ucapan semata. Jadi buktikanlah bahwa kita memiliki kasih persaudaraan dengan teman-teman seiman kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan Tuhan terus kita permuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar bersama untuk mewartakan kasih persaudaraan. Kami ingin memelihara kasih di antara teman-teman seiman kami.
Kami ingin memelihara kasih di dalam gereja kami. Kami ingin memelihara supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be